Hari ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di dunia yang penuh dengan cobaan dan ujian, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat, dunia ini terkutuk. Mal'unun ma fiha, semua yang di dalamnya terkutuk, illa zikrullah wa ma walah wa alimun au muta'allim. Yang tidak terkutuk di dunia ini adalah mengingat Allah Azza wa Jalla dan semua ketaatan kepada Allah. Kemudian orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Kenapa kita ada di dunia? Entah berapa puluh ribu tahun yang lalu, tatkala ayahanda kita bersama Hawa digodain oleh setan, oleh iblis, lalu mereka makan buah yang menyebabkan mereka akhirnya dihukum oleh Allah Azza wa Jalla untuk turun ke muka bumi ini. Lalu Allah mengatakan, qulna bita minha jami'an. Kata Allah, kalian berdua semuanya turun dari tempat yang sebelumnya penuh dengan keindahan, dari tempat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, dari tempat yang penuh dengan kenyamanan. Kalau tadi kita dengar yang dibacakan oleh Syekh Utsman, ya, cerita tentang indahnya surga, berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya semua hilang gara-gara satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian Allah mengatakan, qulna bita minha jami'an, udah turun semuanya dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ketika diturunkan ke muka bumi, Allah berpesan, apabila datang kepada kalian petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita, tidak akan sengsara. Semua kesengsaraan yang kita lihat di muka bumi ini, semua penderitaan yang kita rasakan di dalam jiwa kita, semua kehancuran dalam rumah tangga, apa penyebabnya? Tidak mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Lalu Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka bagi dia kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, sempit hidup. Maka para jamaah yang rumah tangganya sempit, yang susah, yang ruwet, kayaknya kita berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla, dan yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah Al-Quran. Dan saudara kita yang baru menikah, Wildan, dia hafal Al-Quran. Dan saudari kita yang baru saja dinikahkan sama bapaknya, dia juga hafal Al-Quran. Maka nasihat apa yang anak akan sampaikan? Tidak ada kecuali mengikuti apa yang Allah turunkan. Ada surat An-Nisa dalam Al-Quran yang banyak di antara kita menikah bertahun-tahun tidak pernah baca tuh surat perempuan, sehingga dia tidak tahu apa hak-hak istrinya, apa kewajiban dia sebagai seorang suami. Puluhan tahun dia nikah sampai jadi kakek, dia tidak belajar. Ada orang yang mengabaikan Al-Quran. Di Al-Quran ada surat At-Talaq, surat perceraian. Bagaimana Allah Azza wa Jal membuat perceraian itu sesuatu yang sulit sebenarnya.
Kita lihat orang bermudah-mudahan menceraikan istrinya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila kalian hendak menceraikan istri-istri kalian, ceraikan mereka di masa iddah mereka. Nggak boleh seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi sedang haid. Haram, dosa. Nggak boleh seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi suci setelah dihubungi. Nggak boleh. Tapi kita lihat bagaimana orang nggak peduli, marah dikit cerai, marah dikit tolak. Di sini Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari petunjukku, sengsara hidupnya, pasti. Walaupun dia bergelimang harta, walaupun secara fisik kita melihat seakan-akan dia orang yang berbahagia, lah, hanya pura-pura berbahagia. Dan di surat At-Talaq ini, subhanallah, Allah mengatakan, ada potongan-potongan ayat yang indah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Berapa banyak kita dalam rumah tangga nggak dapat solusi, ruwet, ribet, ini itu. Taqwallah tabaraka wa ta'ala, kembali kepada Al-Quran Al-Azim. Dan Allah mengatakan, wa man yattaqillah, di ayat yang sama, yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Di surat yang sama Allah katakan, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dia dan Allah berikan pahala yang besar kepada dia. Maka tolong jamaah, kembali kepada Al-Quran. Adapun buat wildan, Aisyah pernah ditanya, orang-orang kepingin tahu karakter Nabi SAW. Mereka melihat bagaimana Nabi SAW bermasyarakat. Mereka pandang para sahabat bisa memperhatikannya, tapi dalam rumah seperti apa Nabi SAW? Mereka datang ke rumahnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, tanya akhlaknya Nabi seperti apa. Ahibati fillah, banyak di antara kita yang baik sekarang. Ketika hadir, tersenyum, salaman sana, salaman sini, ramah, 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Tapi sejatinya yang mengetahui hakikat kita tuh istri kita. Jadi kalau mau tanya tentang orang itu, tanya sama bojone. Ya apa bojomu? Na'udzubillah. Suamiku, na'udzubillah. Padahal menurut orang-orang dia baik, tapi kadang-kadang di rumahnya nggak baik. Maka mereka ingin tanya Nabi SAW seperti apa? Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kana khuluquhul Qur'ana, kana khuluqahul Qur'anu. Akhlaknya Quran. Jadi wildan yang kau pelajari, kau amalkan. Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Itu pesan Allah dalam Al-Quran. Fa in karihtumuhunna, gimana kalau anda nggak suka? Berapa banyak rumah tangga jamaah yang tidak dibangun di atas cinta. Tadi wasiat bapaknya Iftitah, bagaimana engkau harus perhatian sama dia. Dia pesan sama engkau, titip sama engkau. Nggak perlu bapaknya pesan, Allah udah pesan. Ingat jemaah, jangan sampai karena pesan mertua antum baru malu, nggak enak. Ini pesan Allah Azza wa Jal. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang patut. Gimana kalau nggak suka? Balikin. Oh jangan. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau nggak suka, sabar. Makanya tadi bapaknya Iftitah mengatakan, terima Iftitah kelebihan dan kekurangannya.
Iftitah ini punya banyak kekurangan. Iftitah ini terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Engkau kalau keliling dunia cari yang lurus, nggak ketemu. Maka apa yang harus dilakukan? Sabar, memandang kepada kelebihan, berbaik sangka kepada Allah Sang Pencipta. Mudah-mudahan Allah jadikan banyak kebaikan di sana, jemaah. Maka intinya, ana mohon kepada semua jemaah yang hadir, mulai hari ini, satu hari satu halaman baca Al-Quran. Baca sama artinya. Itu kitab akhlak. Itu kitab yang berisi apa sebenarnya yang Allah inginkan dari kita, agar kita bisa balik ke surga. Kalau tidak, nggak akan pernah kita balik ke surga. Dunia, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Ya, kita sibuk cari uang, kita sibuk cari harta. Berapa banyak suami yang hanya berpikir kewajiban anak hanya sandang, pangan, papan. Lah, baca Quran. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan dari banjir, bukan dari kelaparan, bukan dari kemiskinan, bukan dari kobaran api di dunia ini, tapi api neraka. Jaga. Jemaah semua, ana, antum, para nabi itu akan melewati neraka. Dan Allah sudah pastikan, wa in minkum illa wariduha. Pasti sudah, semua dari kalian pasti melewati. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Udah keputusan Allah. Gimana antum bisa selamat sama keluarganya dari api neraka? Ya baca lagi Quran. Karena Allah katakan, famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Maka buat wildan, jangan benci istrimu. La yafraq mu'minun mu'mina. Nggak boleh itu. Laki-laki yang beriman, suami yang beriman membenci istri yang beriman, nggak boleh. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada akhlak istri yang tidak dia sukai, ada yang lainnya yang kau sukai. Beberapa bulan yang lalu, ana khutbah nikah. Setelah pernikahan 3 hari, mempelai prianya datang ke rumah anak. Dia mengeluhkan istrinya. Ternyata istri anak gini Ustaz, ternyata istri anak gini, macam-macam. Anak ngomong, sabar 3 bulan. 3 bulan antum lihat. Gitu Ustaz ya? Iya. 2 hari yang lalu anak ketemu dia. Gimana bang? Alhamdulillah, selesai. Butuh kesabaran. Engkau bukan malaikat dan istrimu bukan bidadari, gitu loh. Nanti kalau mau masuk surga ingin bidadari, nanti. Maka semoga engkau bisa menjadi yang kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik buat keluarganya. Adapun buat iftitah dan buat emak-emak di belakang sana, ada seorang orientalis ya, orang kafir yang mengkaji tentang Islam dan dia ingin mempelajari bagaimana menghancurkan Islam. Dia mengatakan kalau ingin menghancurkan sebuah peradaban, 3 yang kau rusak. Yang pertama keluarga. Indonesia nih hanya kumpulan keluarga, kumpulan anak dan antum, keluarga semuanya. Yang pertama kalau engkau ingin merusak, rusak keluarga. Yang kedua, rusak pendidikan. Yang ketiga, rusak keteladanan. Ketika ditanya bagaimana merusak keluarga, lenyapkan peran ibu. Bikin ibu itu malu menyandang predikat ibu rumah tangga. Bikin dia malu. Bikin dia nggak enak kalau ditanya, ibu apa kerjanya? Oh saya ibu rumah tangga. Oh nggak kerja. Jadi ibu rumah tangga itu tidak kerja ya. Ibu rumah tangga itu kerja 24 jam kali 7 hari. Pernah ada ibu rumah tangga minta cuti, mas aku cuti mas ya? Tidak ada. Bagaimana mereka berusaha agar perempuan malu jadi ibu rumah tangga, padahal tugas terbesar wanita itu jadi ibu rumah tangga. Dia mencetak generasi masa depan. Tuh presiden ada ibunya.
Itu kalau kita lihat pemimpin-pemimpin ada emaknya. Emak ini punya peran yang besar. Maka tolong bagi para wanita, jangan malu menyandang predikat ibu rumah tangga. Kalau ditanya, oh nggak kerja, saya kerja 24 jam kali 7 hari. Mbak kerjanya berapa jam? 8 jam. Cuma 8 jam dia kerja, duduk, mungkin di pabrik atau apa, 8 jam ibu rumah tangga nggak ada. Yang kedua, bagaimana merusak pendidikan? Bikin orang-orang itu nggak suka sama profesi guru. Buat murid-murid tidak menghargai gurunya. Dan kita sudah lihat zaman sekarang ini, bagaimana guru dilaporkan ke polisi, bagaimana guru akhirnya dihukum. Padahal guru ini yang mencetak generasi masa depan yang dititipi sama keluarga. Setelah anak itu dilahirkan, setelah anak itu disusui, diajari sama keluarga, dititipkan ke guru, gurunya tidak dihargai. Yang ketiga, bagaimana merusak keteladanan? Ya sudah, engkau celah para ulama, engkau bikin mereka nggak suka dengan tokoh agama, bikin idola-idola baru buat mereka, dan sepertinya itu sudah terjadi. Maka nasihat anak buat iftitah dan buat emak-emak yang di belakang sana, ketahuilah bahwa suamimu adalah surgamu. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Nabi SAW pernah kedatangan seorang wanita yang curhat sama beliau, ya. Lalu Nabi tanya kepada beliau SAW, adzatu zaujin anti, engkau punya suami? Mama dengerin, ditanya, engkau punya suami? Iya, aku punya suami. Kaifa anti lahu, gimana sikapmu kepada suamimu? Kita lihat ya, jawaban kebanyakan wanita. Kalau ditanya gimana sikapmu kepada suamimu, la alu illa ma'jiz, aku tidak pernah menyia-nyiakan dia kecuali yang aku nggak mampu. Apakah kemudian Nabi mengatakan, oh engkau bagus, engkau wanita yang baik? La. Nabi SAW mengatakan kepada perempuan ini, unzuri aina anti min, lihat bagaimana sikapmu kepada suami, lihat, perhatikan suamimu. Kenapa? Innama huwa jannatuki au naruki, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Wanita itu mudah masuk surga. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nggak perlu dia sholat qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat duha, sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, la Senin, wala Kemis, wala Asyura. Tapi yang ketiga nih, wa ata'at zaujat, taat, patuh, nurut sama suaminya. Wa hafidat farjaha, dan menjaga kehormatan dirinya. Maka dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah, silahkan kau masuk surga. Dari pintu surga mana saja yang kau mau. Dia bisa masuk dari pintu jihad, dia bisa masuk dari pintu sholat, padahal dia nggak rajin sholat kecuali 5 waktu. Dia bisa masuk dari babur rayyan, pintunya orang-orang yang ahli puasa, padahal dia hanya puasa Ramadan. Kenapa? Karena dia taat dan patuh sama suaminya. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dan ternyata emak-emak ini kalau ditanya, lebih mudah sholat dan puasa atau taat sama suami? Lebih mudah sholat dan puasa. Kalau suruh nurut sama suaminya, berat. Maka tolong buat iftitah, jadilah engkau contoh. Engkau membawa Al-Quran di dadamu, pelajarin Al-Quran, amalkan dalam kehidupanmu. Jadilah engkau wanita yang taat dan patuh dan menjaga kehormatan diri suami. Dan jangan kalau suami pulang ditanya dari mana. Kalau suaminya datang, Wildan datang, pulang ditanya mau apa. Kenapa bapak-bapak lebih suka ke warung daripada ke rumahnya? Karena kalau di warung tidak pernah ditanya dari mana, ditanya mau apa gitu. Sampai rumah ditanya dari mana, ngapain saja, sama siapa. Ana doakan Wildan bersama iftitah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.